Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Hidup. PPMI. Akbar. Para pemirsa, sahabat ofisial PPMI Cianjur Channel, juga Logika Rakyat Channel, juga LBH DPP PPMI Channel, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya ditemani oleh Bang Muslim, salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI, juga sekaligus salah satu presidium daripada Aliansi Rakyat Menggugat, karena Persaudaraan Pekerja Muslim tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat. Juga di sini ada Ketua DPC PPMI Cianjur, Bung Yasa. Di sampingnya ada Ketua Hangyong, Kang Hardi. Assalamualaikum. Di sampingnya saya sebagai panitia acara, Ketua Muhammad Abdul Aziz. Sampingnya ada serikandi kita, siapa namanya? Kurniasi. Nah, di samping kiri kita ini yang pegang uang ini bendahara, Ibu Bendahara ini. Ibu. Nah, ini ada sekretaris PPA PPMI PT POI Indonesia. Namanya? Nah, selo dong. Halo pemirsa. Itu sampingnya, kenalkan nama. Nama saya Iman Maulana, koordinator lapangan PPA PPMI PT POI Indonesia. Yes. Sebelahnya Ibu siapa? Serikandi siapa? Anda berkali nama? Iya. Iya, itu di sampingnya. Nah, itu hidup Serikandi PPMI. Nah, ini semua ini jajaran pengurus. Ada 3 PPA. PPA PPMI PT POI Indonesia, PT Fasik Indonesia, juga PT Hangyong ya. Indonesia. Nah, kali ini kita berkumpul di sini habis silaturahmi akbar dalam rangka mempersiapkan memperingati Hari Buruh Internasional, Bang Muslim ya. Iya, betul. Tentunya banyak isu-isu yang tentunya akan kita bawa untuk kita sampaikan kepada pemerintah, juga kepada legislatif. Ya. Nah, untuk itu saya persilakan Bang Muslim untuk kira-kira usulan Bang Muslim terkait masalah Hari Buruh ini di tengah kesejahteraan kaum buruh dan rakyat Indonesia makin memprihatinkan ya. Karena utang luar negeri kita ini juga cukup tinggi nih, sekitar 7.000 triliun. Nah, kira-kira dan juga terkait masalah harga minyak goreng, dan yang paling fantastis ini kemarin ada itikat baik dari Kejaksaan Agung ya Bang ya. Betul. Menangkap oknum pejabat yang terlibat mafia minyak goreng. Nah, untuk itu saya persilakan Bang Muslim sebagai pengamatannya politik terupdate saat ini Indonesia. Silakan Bang Muslim. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan dan selamat menghadapi Idul Fitri. Ya kan? 1443 Hijriah, dan selamat Hari Buruh. Ya, pada tanggal 1 Mei nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama, sesuai dengan pertanyaan tadi, pertama sekali pemerintah Indonesia dalam hal ini Joko Widodo membatalkan Undang-Undang Omnibus Law, ya tanpa syarat, ya kan? Iya. Dan apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi itu adalah mencederai rasa keadilan, hukum maupun demokrasi dan kedaulatan rakyat negeri. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin pemerintah segera menurunkan harga-harga, ya kan? Harga sembako, ya kan? Harga minyak goreng, ya kan? Meskipun saya sudah melihat bahwa itu ada itikat baik dari pemerintah untuk menangkap, ya kan, beberapa pelaku mafia atau diduga pelaku mafia minyak goreng, yang menangkap pejabat Dirjen Kementerian Perdagangan dan dari PT Wilmar Nabati Indonesia yang menyuap ya, perusahaan yang menyuap. Dan PT Wilmar ini juga ditengarai mensponsori
Persis Solo, ya kan, anaknya Pak Jokowi sebagai komisaris, sebagai dirut, ya kan, sebagai direktur utama. Persis Solo yaitu saudara Kesang. Dan ya kalau kan? tidak salah Bang, PT Wilmar ini masuk daftar daripada 17 perusahaan yang Aliansi Rakyat menggugat adukan kemarin di perindustrian. Ya. Kemarin Bung Daeng, saya dengan sejumlah mak-mak dan masyarakat juga mendemo Kementerian Perdagangan 2 kali, ya kan? Kemudian juga menyurati Presiden, lalu kemudian mendatangi Kementerian Perindustrian untuk mencabut izin 17 perusahaan diantaranya adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Dan di situ juga dalam pernyataan itu bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia ini terlihat ada kerjasama dengan PT Toba Sejahtera yang dimiliki oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Luhut lagi. Jadi dalam hal ini pernyataan saya di media kemarin yang cukup viral itu adalah mendukung Kejaksaan Agung agar segera memproses, ya kan, oknum-oknum pejabat siapa saja yang terlibat, ya kan, dan anak siapa saja yang terlibat dalam operasi mafia minyak goreng. Nah, tapi kan ini mafia minyak goreng kan sudah ditenggarai, memang ada indikasi mafia karena kan sebelumnya kan sudah terbaca dengan stok minyak goreng itu kan tidak terlihat di pasar-pasar ketika di pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan terkait masalah harga eceran tertinggi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, Bang, kok Bareskrim Mabes Polri kok diem-diem aja gitu? Nah, jadi sebetulnya ini kan persoalan ini penimbunan 1 juta, ya kan, liter minyak goreng Sumatera Utara itu Bareskrim sudah tahu. Jadi saya pikir kenapa tidak bertindak? Ini ada apa dengan Bareskrim kita ini kan gitu dia. Tiba-tiba kejaksaan melakukan penangkapan. Tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh pihak kejaksaan terhadap pejabat. Berarti tanda-tanya besar dong. Kabar Bareskrim. Ayah meren setik mah. Ada apa dengan kepolisian kita? Jangan sampai polisi kita cuma memasang barikade-barikade, ya kan, menghalang-halangi upaya demonstrasi. Kan gitu lah. Giliran mafia minyak goreng dibiarkan. Ada apa? Itu dia. Jadi terus kita pertanyakan juga komitmen presisi kalau itu dia, makanya jelas enggak presisi. Saya ini kan ikut andil mengusulkan saudara Sigit Sulistyo sebagai Kapolri ketika menjadi Kabar Eskrim. Saya baca tulisannya. Saya menulis di situ. Nah, sekarang dia berjanji untuk melakukan satu tindakan presisi. Nah, ini menjadi persoalan. Salah satu pendiri PPMI itu adalah saudara Egy Sujana. Datang melaporkan tentang persoalan big data. Luhut. Tetapi ditolak. Laporannya ada apa ini? Ada apa? Sudah dua. Ini andil PPMI ini. Karena saudara Egy Sujana adalah salah satu pendiri PPMI. Yang begitu peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan. Tanpa pandang bulu. Datang ke Mabes Polri ditolak. Sedangkan pengaduan itu dikendalikan diterima tuh. Ada apa ini? Ada apa dengan Mabes Polri kita? Ada apa? Jadi saudara Sigit itu perlu itu dilihat ke Bareskrim. Ada apa di Bareskrimnya kan itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tingginya harga-harga ini kan berat inflasi kita kan tinggi. Sedangkan gaji buruh naik berapa? Naik berapa gajinya? Aduh. Nah, gitu. Tadi itu 100.000 satu hari. Sudah gaji cuma Saetik. Oh ya Allah, saetiknya. Beli skincare aja. Aduh ya Allah tuh pemirsa. Jadi Sri Kandi aja. Nah, itu dia. Jadi kenaikan harga-harga itu deret ukur, kenaikan gaji buruh dari situ. Jalan berangkat kayak keong, ini melaju kayak jalan tol. Bagaimana buruh mau sejahtera? Padahal daya seharusnya kalau buruh sejahtera otomatis dapat mengangkat daya beli masyarakat. Dari masyarakat bayar pajak dan sebagainya. Otomatis kan kalau gitu daya beli masyarakat terjadi pertumbuhan ekonomi. Naik ya. Nah, kalau terjadi pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara untuk pajak juga meningkat. Tadi kembalikan lagi untuk rakyat, tapi ini malah rakyat dipajakin, upah ditekan rendah, daya beli ditekan rendah, tetap dipajakin. Ini pemerasan. Nah, itulah persoalannya. Kenapa misalnya ketika minyak goreng itu dinaikkan, itu kan jelas. Saya komentari lagi sedikit tadi itu bahwa ketika head ditetapkan 14.000, minyak goreng hilang. Begitu dicabut minyak goreng langsung 25.000.
harga 2 kali pertamax. Nah, itu dia. Ini kan jelas-jelas ini kan berarti upaya memeras rakyat termasuk buruh. Iya. Dengan regulasi seperti ini. Lalu iming-iming pakai BLT. Nah. 100.000 1 bulan. Ya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Memang setahun ada berapa bulan? Kan 12 bulan, Iya. 9 bulannya gimana? Nah, makanya itu dia. Nah, 9 bulan gimana? Takar doi, Jadi sini kita ngos-ngosan. jadi rakyat disuruh subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah subsidi rakyat. Aduh. Jadi subsidi rakyat kepada pemerintah dicabut, mari rakyat mensubsidi pemerintah. Nah, Dalam persoalan kenaikan harga bahan pokok dan harga minyak goreng. Ya. Jadi dengan demikian menghadapi Hari Buruh Internasional ini itu betul-betul nasib buruh Indonesia ini. Ya. Ini kan terlihat gamang, terlihat tidak jelas, ya kan? Kenapa? Dengan inflasi yang tinggi, gaji tidak naik, naiknya cuma sautik-sautik. Iya, jadi gini. Marah-marah. Dikit-dikit dipecat, dikit-dikit dipecat. Nah, itu dia. Jadi pemerintah ini memang jungkir balik. Menurut saya ini rezim bandit. Kenapa saya bilang rezim bandit? Urus minyak goreng nggak becus. Betul. Urus bahan bakar minyak nggak becus. Gaji buruh ditekan rendah, kemudian pajak dinaikin. Artinya udah ini nggak becus, malah minta 3 periode. Aduh, Bukannya mundur. malah minta 3 periode. Gantian dong. Kan? Jadi kan sebetulnya kan kita ingin mengevaluasi dan memberikan masukan. Kalau jika seorang pemimpin itu ibarat imam sholat nih, kalau ternyata sudah batal, umpama dibuang angin, dia harus mundur. Mundur. Ini kan semua ini kan buang angin ini kan. Iya, jangan terusin sholatnya, sholatnya Pak tidak sah nanti, ya kan? Nah, jadi bukan kita bermaksud apa, jadi benarlah pemerintah. Walaupun sudah didemo berkali-kali, pernyataan 3 periode maupun perpanjangan masa presiden ini sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi secara konkretnya ternyata kemarin dia pakai aktor-aktor ketua umum partai politik. Nah, kemarin yang saya baca terupdate malah wakil ketua umum PKB, siapa namanya itu, bahwa dia tetap mengusung katanya perpanjangan 3 periode. Nah, ini kan wajar saja ketika mahasiswa. Jadi tolong ini para pengamat nih, senior-senior nih, yang katanya ngaku-ngaku aktivis 98, yang ngaku-ngaku katanya penasihat presiden, yang ngaku-ngaku pro Jokowi, jangan katakan mahasiswa bodoh. Itu keliru. Menurut saya Anda yang bodoh. Anda penjilat rezim. Karena mahasiswa ini juga tidak ujuk-ujuk. Mereka ada di sini, ada kajian politik dan strategis mereka sudah mengkaji ini bahwa ada indikasi upaya untuk terus menggaungkan isu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Karena Jokowi juga membutuhkan itu. Betul dia nyatakan tidak akan stop pejabat-pejabat menteri yang menyatakan 3 periode. Ya kan, saya akan tidak tegas. Ini bukan tidak tegas, malah ngangkat Luhut jadi ketua dewan urusan air-air itu. Gimana ini? Jadi Jokowi ini logikanya yang dibangun adalah logika terbalik. Dia bilang iya, ternyata faktanya tidak. Gitu loh. Jadi ini memang rejim sudah jungkir balik dan sangat menyusahkan rakyat. Nah, jadi mungkin dalam momentum Hari Buruh tadi apalagi jadi Hari Buruh itu tadi ya kan saya mengajak kita semua agar kita jangan berdiam diri atas kondisi ketertindasan. Ini kan kesejahteraan rakyat ini amanah konstitusi, ya kan? Sedangkan harga menjual tinggi, gaji naik sama si uprit dan tidak bisa mengimbangi itu, sehingga menimbulkan tadi percekcokan dalam rumah tangga, ya kan? Suami mau pulang suruh istrinya nolak, kan durhaka itu, ya kan? Durhaka, itu jelas itu. Lalu kemudian satunya lagi masalah 7.000 triliun utang kita itu juga dipakai inefisiensi itu 4.930 triliun. Berarti hampir 5.000 ada kurang lebih 4.930 triliun. Include di dalamnya nggak dengan korupsi. Dia bangun infrastruktur, kita masuk jalan tol, emang jalan tol kita gratis. Kita dari Jakarta ke Cianjur di tol, emang boleh? Maaf, bayar pakai daun. Utang dulu. Ya nggak boleh. Nggak bisa. Nah, itu. dia banggakan, dia sudah bangun 1.900 km. Tapi jalan tolnya setelah jadi dijual kepada murah, dijual murah ke asing. Jadi bukan milik rakyat. Bohong lagi. Jadi kita jangan seperti di Sri Lanka. Ya kan? Negara bangkrut. Utang 700 triliun saja ke Cina. Ini negaranya mau disandra oleh Cina. Dan sudah diingatkan loh. Sudah diingatkan oleh pengamat politik. Kemarin Bang Muslim juga udah nulis bahwa negara kita karena utangnya sudah overload 7.000 triliun, dikhawatirkan negara kita menjadi bernasib seperti Sri Lanka. Dan terakhir pernyataan dari Bank Indonesia
menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan cenderung sulit. Jadi sehingga posisi tawar nilai buruh kaum buruh itu makin rendah. Nah, closing statement Bang Muslim terkait terkait dengan buruh internasional ini, jangan kita rejim ini terutama tolong sayangi buruh, ya kan? Ubah semua kebijakan, terutama sekali batalkan itu Omnibus Law dan turunannya tanpa syarat, tanpa syarat dengan PP yang tadi itu. Undang-undang PP yang tadi itu tanpa syarat. Ya, sama-sama kita bilang batalkan undang-undang Omnibus Law dan turunannya tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat. Atau Jokowi mundur. Dahsyat. Yang keduanya lagi. Ini kan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani sedang bikin pertemuan di G20. Itu anggota G20 itu pada walk out. Ini kan malu ini semuanya kan itu dia. Dan kita ingatkan Ibu Menteri Sri Mulyani, Anda itu Menteri Keuangan Republik Indonesia, pembantu Presiden Republik Indonesia, mengurus keuangan negara, bukan SPG-nya IMF. Dan terkadang masa jadi SPG-nya IMF di sini. SPG apalagi ini? IMF China. Sales promotion girls daripada internasional monetary funding internasional ini. Jangan Ibu, ini wakil rakyat Indonesia ngurusin harta kekayaan rakyat Indonesia. Nah, akibat dampak dari itu saya dengar PNS juga THR-nya ditunda katanya. 3 bulan. 3 bulan ditunda. Ini masalahnya ini. THR kalian dibayar nggak? Oh, dibayar. Kasihan ya PNS ya. Iya. Ditunda THR-nya. Nah, jadi itu tadi bahwa kita menghadapi ini penuh dengan gamang, penuh ketidakpastian. Kita harapkan rejim ini berbaik hati lah, ya kan? Nah, kalau tidak, mau desakan Jokowi mundur itu beralasan. Ya, artinya begini, jangan diperpanjang, dipercepat saja. Iya memang. Karena kedaulatan di tangan rakyat, termasuk kaum buruh dan PBMI. Oke. Jadi itu tadi pandangan politik dari abangda kita, senior kita, Bang Muslim Arbi. Jadi dalam hal ini, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dalam menyambut Hari Buruh Internasional, kami nyatakan akan turun dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh PPMI untuk turun ke jalan. Pada saatnya nanti tentunya bukan 1 Mei. Karena kan 2 Mei kan itu kan Lebaran. Idul Fitri. Jadi yang bisa menggeser perayaan Hari Buruh Internasional hanya Idul Fitri, saudara-saudara. Itulah dahsyatnya Hari Raya Idul Fitri di Indonesia mampu menggeser Hari Buruh Internasional. Dan nanti kita juga akan berkoordinasi dengan serikat-serikat pekerja buruh yang lain, mahasiswa dan aliansi-aliansi, terutama kawan-kawan kita di Aliansi Rakyat Menggugat. Itu dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional. Mungkin akan dilaksanakan mungkin minggu kedua atau minggu ketiga lah ya. Bulan Mei yang akan datang. Tentunya dengan membawa beberapa tuntutan. Yang pertama tadi sudah disampaikan, saya perjelas lagi. 1, batalkan Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya tanpa syarat. Yang kedua adalah turunkan harga sembako, harga bahan bakar, harga minyak goreng, harga gas, harga listrik, harga apalagi ini pulsa juga naik kemarin, dan PPN dan serta lain-lainnya yang stop utang luar negeri. Nah, stop pajakin rakyat. Jadi tagline kita itu salah satunya adalah stop pajakin rakyat. Karena sudah sejatinya Republik Indonesia ini seharusnya secara intelektual, ilmu pengetahuan dengan kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki itu mustahil untuk miskin, Bang Muslim. Kekayaan kita di lautan berapa banyak, hasil tambang kita berapa banyak, kebun sawit kita berapa banyak, ya kan? Bukan malah dia menjadi produsen terbesar CPO dengan penghasilan sampai 45 juta ton per tahun, malah rakyatnya antri minyak goreng. Ini kan sungguh fakta-fakta penampakan yang diperlihatkan oleh rejim Jokowi yang memalukan bangsa Indonesia baik dalam dan luar negeri. Maka dari itu kita minta tindak tegas para mafia-mafia minyak goreng. Kemudian kita minta kepada Kabar Eskrim, Mabes Polri untuk ikut serta membantu kejaksaan mengungkap mafia minyak goreng. Karena inilah bagian daripada oligarki-oligarki. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas, termasuk KPK. Pak Firly. Ini temannya salah satu abang juga kan. Pendukung yang Republik. Coba abang dulu omelin dulu itu reply KPK itu. Pak Firly ini hari ini kan menulis tentang itu catatan minggu. Saya baca tadi, makanya saya komen itu bahwa ini Pak Firly banyak teori. Kan? Contoh misalnya kasus Obaidillah Badrun yang melaporkan tentang KKN, dugaan KKN terhadap gratifikasi terhadap Kaisar dan Gibran saja
sudah diperiksa, tapi hari ini apa? Iya. Itu kan berarti Pak Firly yang kita dukung-dukung dia, bela-bela dia, itu banyak omdo. Ya, jadi kalau memang KPK tidak bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga ad hoc, kita bubarkan saja. Iya, betul. Ya kan? Kalau sekarang lebih bertaji kejaksaan. Jadi kita cukup apresiasi Bapak Burhanuddin, Jaksa Agung kita, berikutnya dengan seluruh jajarannya yang telah berhasil mengakomodir jeritan hati rakyat dengan menangkap para mafia-mafia minyak goreng ini. Nah, kita minta juga dong Barreskrim, Mabes Polri, ya kan, jangan cuma bisa kriminalisasi aktivis, jangan cuma bisa kriminalisasi kaum buruh, aktivis buruh, ya kan, dengan berbagai macam dalih dan dalilnya, tetapi jelas-jelas ini adalah pengkhianatan konstitusi ekonomi dengan melibatkan mafia-mafia minyak goreng ini yang terindikasi terlibat lagi tuh anak Pak Lurah melalui klub sepak bolanya itu kan ternyata PT Wilmar Nabati ini adalah salah satu sponsor daripada Persis Solo dan komisarisnya ditangkap. Iya kan? Nah, ini artinya kuat dugaan bahwa memang ada gratifikasi ke anak Pak Lurah ini mendukung daripada laporan Ubedi Labatun di KPK. Cuma yang disayangkan kenapa KPK cicing wae. Aduh, kalau kayak begini udahlah, kalau KPK nggak mau bergerak juga, lebih bagus KPK kita bubarkan saja ya. Dan Pak siapa lagi nih Ketua KPK? Firly udah kembali aja ke satuannya lah, sama Mabes Polri lah, daripada Anda memberatkan beban anggaran negara yang dipungut dari pajak rakyat, Anda tidak berjuang, tidak menegakkan, juga tidak menindak tegas para pelaku korupsi yang sudah sangat dibenci oleh rakyat Indonesia. Karena the real teroris itu adalah koruptor, ya kan? Satu lagi yang terakhir ini adalah sekaligus ini pesan juga bahwa ngapain utang sana utang kemari untuk bangun IKN, ya kan? Sedangkan sekarang itu jalan-jalan tol itu juga belum lunas, itu kemudian jalan mutar-mutar itu utang semua itu di Jakarta itu loh. Itu juga masalah undang-undang Minerba untuk kesejahteraan kita semua, ya kan? Jadi dan stop utang. Jadi inilah adalah pesan dari Cianjur, dari PPMI cabang Cianjur dan PPMI pusat. Ya, ini. Jadi selain itu isu minyak goreng juga kita yang ketiga adalah stop mandatori vaksin dan stop kebijakan PPKM dan stop utang luar negeri. Nah, jangan lupa bisnis PCR. Iya betul. Nah, usut. Nggak pernah diusut itu. Kita sudah berkali-kali ya. Bos. Woi, bisnis PCR itu triliunan, Bos. Kenapa jadi harus diusut tuntas gitu kan? Nah, jangan didiamkan. Kemudian yang keempat adalah apalagi ini masalah hutang luar negeri. Masalah hutang luar negeri. Stop hutang luar negeri. Jangan sandra negara. Jangan sandra negara, jangan sandra kepentingan rakyat Indonesia. Maka dari itu, dari sekian daripada buruh Indonesia tetap turun ke jalan dengan tujuan adalah agar dapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pak Presiden Jokowi dalam hal ini kita ingatkan tugas fungsi Anda yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga seluruh tumpah rakyat Indonesia, dan menjaga melakukan politik bebas aktif dan menjaga perdamaian dunia. Untuk membebaskan dunia ini dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Nah, sebelum Anda hilangkan penindasan dan penjajahan di luar negeri, ya ini dulu kondisi hari ini buruh tertindas, rakyat tertindas, rakyat terjajah, ingin menyampaikan pendapat di muka umum, dihalang-halangi boulder, dihalang-halangi kawat berduri, ditangkapi. Nah, ini kan semua adalah bentuk-bentuk represi dari aparat yang harus segera dihentikan karena ini merusak citra demokrasi Indonesia. Ya kan? Kita waktu pemilu tahun 2004, 2009 Indonesia termasuk tercatat sebagai negara yang tersukses menjalankan demokrasi. Jangan sampai dinilai oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari aparat-aparat dan oknum-oknum kepolisian juga para pejabat yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan tangan TNI Polri. Karena sejatinya TNI Polri adalah anak kandung rakyat. Dia harus tunduk dan patuh kepada konstitusi, bukan tegak lurus dengan pemerintah. Pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Jadi Anda kembalikanlah apalagi ini fungsi Sabta Marga dan fungsi Bayangkara Indonesia ini untuk kembali kepada rakyat. Dan kita juga ingatkan kepada para jajaran petinggi Panglima TNI berikut jajarannya juga Pak Kapolri, kembalilah bersama rakyat karena Anda semua lahir dari
rakyat Indonesia. Dan kami dukung Kejaksaan Agung untuk tumpas habis mafia apapun. Ya, jadi kita juga nanti mungkin akan aksi juga nanti numpang-numpang dikit lah ya, mampir-mampir ke Kejaksaan Agung ya. Kita tanyain itu minyak goreng gimana tuh minyak goreng, gitu kan? Oke. Pemirsa, sahabat official, juga PPMI Cianjur Channel, juga Logika Rakyat Channel, juga LBH DPP PPMI Channel, itulah pernyataan dan sikap daripada Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dalam menyambut Hari Buruh Internasional 1 Mei 2022. Dan dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Juga nanti dalam kesempatan ini juga sekaligus mungkin yang akan datang nanti kita ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri ya. 1 Syawal 1443 Hijriah juga kepada seluruh buruh dan rakyat Indonesia kita ucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2022. Walaupun nanti akan kita rayakan di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Mei tahun 2022. Tentunya dengan tetap turun ke jalan. Kita tidak ingin di mana-mana, tetap bahwa suara buruh adalah suara rakyat. Suara rakyat adalah suara buruh. Demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya semoga podcast ini bermanfaat bagi seluruh Indonesia, baik dalam dan luar negeri. Dan kita ingatkan sekali lagi kepada rejim Jokowi, batalkan Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya tanpa syarat. Jika tidak, Anda turun dari jabatan. Karena ketika Pak Jokowi mencabut Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu adalah kado terindah bagi kaum buruh Indonesia. Namun apabila tidak Anda bisa wujudkan keinginan kaum buruh itu, di samping setelah harga-harga bahan baku udah naik semua, maka tidak ada solusi, Anda yang turun kayaknya. Begitu. Demikian dari saya. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI maju sejahtera. PPMI maju sejahtera. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia melawan. Takbir, Allahu Akbar. Merdeka.